Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Hanan Sahrul Kusumawardana dari kelas HKIB. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang kelanjutan dari teman-teman saya tadi, yaitu tentang kodifikasi hadis pada masa abad ke-5 dan seterusnya. Sudah dijelaskan bahwa pada masa-masa sebelumnya tampak dengan jelas bahwa pembukuan hadis dari tahun ke tahun semakin menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Hal ini dikarenakan usaha keras dari para pendahulu yang mencurahkan segenap daya, pikiran, tenaga, dan upaya untuk melestarikan hadis. Mereka berlomba-lomba untuk menemukan sistem yang baik membukukan hadis, mulai dari proses pembukuan yang masih acak hingga berkembang menjadi sebuah kitab yang merupakan kumpulan yang lebih sistematis. Pada masa abad ke-5, ulama hadis cenderung lebih menyempurnakan susunan pembukaan hadis dengan cara mengklasifikasikannya dan menghimpun hadis-hadis dengan sesuai kandungan atau sifat ke dalam sebuah buku. Di samping itu, mereka memberikan uraian atau ringkasan dari kitab-kitab hadis yang telah disusun oleh ulama terdahulu, yakni usaha ulama hadis pada masa ini lebih mengarah kepada pengembangan sistem pembukuan hadis dengan beberapa variasi kodifikasi terhadap kitab-kitab yang sudah ada sehingga muncul berbagai kitab hadis di antaranya. Pertama, kitab-kitab hadis tentang hukum meliputi Sunan Al-Kubra, sebuah karya Abu Bakar Ahmad bin Husain Ali Al-Baihaqi di tahun 384 sampai 458 Hijriah. Selanjutnya, Muntaqal Akbar, sebuah karya Majuddin Al-Harni pada tahun 625 Hijriah. Nailul Autar sebagai penjelas dari kitab Muntaqal Akbar karya Muhammad bin Ali Asy-Syukani pada tahun 1172 sampai 1250 Hijriah. Kedua, kitab-kitab hadis tentang tahrib wahtir meliputi Al-Tahib wal Tahib karya Imam Zagiyuddin Adim Al-Mudri pada tahun 656 Hijriah. Yang selanjutnya, Dalil Al-Fatihin sebagai syarah dari kitab Riyadhus Shalihin karya Muhammad Ibnu Alan Al-Syatiqni pada tahun 1057 Hijriah. Ketiga, kamus-kamus hadis untuk memudahkan mentajrid meliputi Al-Jami'us Takfir fi Adasil Bisyahil karya Imam Jalaluddin Suyuti pada tahun 849 sampai 911 Hijriah. Lanjutnya, Tahhiru Al-Mawaris fi Al-Daliti Al-Mawadi Al-Ahadis karya Syed Abdul Ghani. Selanjutnya, Al-Mujama' Al-Musfarhas li Afdalihil Hadis An-Nabawi karya Dr. Wisnik dan Dr. Mesin. Selanjutnya, Miftahu Hunus Al-Sunnah karya Dr. Wingsin. Selain kitab-kitab itu masih banyak lagi sebenarnya, dan kami tidak menyebutkannya karena keterbatasan waktu. Bisa dicari di literasi ya teman-teman. Dengan demikian, hadis Nabi telah melewati berbagai macam perjalanan yang panjang sehingga membentuk sebuah sejarah pembukuan sebagai upaya dari tanggung jawab generasi penerus untuk selalu menjaga melestarikan pusaka yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya bahwa penyebaran atau penyebab dari kodifikasi hadis itu sendiri dikarenakan telah banyaknya para sahabat atau ulama penghafal hadis yang telah meninggal dunia.
Yang kedua, penyebabnya adalah banyaknya beredar hadis-hadis palsu sehingga perlu kodifikasi hadis mulai dilaksanakan secara perdana dan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang mereka perkuat dengan eksistensi golongan dan ras mereka saja. Yang ketiga, pada kodifikasi hadis ini melahirkan berbagai ulama dan tokoh-tokoh seperti yang kita kenal sampai sekarang, yaitu perawi hadis-hadis sahih seperti Imam Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Sunan Abu Dawud, dan lain-lain yang masih banyak lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang kodifikasi hadis. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kelebihan, semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.